PT Jaya Mas Medika Industri Tbk atau OPET merupakan emiten terkemuka di sektor alat kesehatan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian infrastruktur medis dan pemenuh kebutuhan alat kesehatan nasional. Program earnings call ini diselenggarakan sebagai wadah eksklusif bagi manajemen OMET untuk memaparkan kinerja keuangan terbaru, prospek bisnis di tengah dinamika industri kesehatan, serta strategi ekspansi ke depan. Selain itu, sesi ini juga bertujuan memberikan akses terhadap informasi pasar modal yang valid dan objektif langsung dari emiten, sekaligus menyajikan insight mendalam dari sisi riset pasar modal, Kiwum Sekuritas, guna memberdayakan investor dalam mengambil keputusan strategis yang transparan dan terukur. Bersama saya hari ini sudah hadir manajemen OMET. Kita sambut paparan kinerja OMET full year 2025 yang setelahnya akan disambung sesi Q&A. Oke, selamat pagi semua teman-teman analis, broker, juga media dan investor. Mungkin saya akan jelaskan singkat mengenai OMET, yaitu PT Jaya Mas Medika Industri Tbk atau dengan kode saham OMET didirikan pada tahun 2000, sekitar tahun 2000. Lalu OMET sejak itu menjadi market leader di industri kesehatan, sekaligus juga manufacturer supply bagi alat kesehatan di Indonesia. Dan kurang lebih per bulan akhir kemarin kami memiliki SKU sejumlah 350 SKU dan tersebar dan lebih dari 514 kota dan juga 34 provinsi di Indonesia. Secara umum kami membagi menjadi 7 kategori besar untuk produk kami, yaitu yang pertama disposable consumables atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah barang yang bisa dipakai, lalu ada antiseptik dan dialisis, alat diagnostik dan juga perawatan, working aids, medical care, lalu ada home care, biotech health, dan yang terakhir ada hospital furniture. Kami juga didukung oleh beberapa merek in-house ya, yang seperti Bangis, Upwork, Mainstream, dan sebagainya. Nah, untuk area coverage, kami saat ini memiliki 2 lokasi, satu di Jawa Timur, di Gresik, dan juga satu di Jakarta. Jadi ini recently ya, kita baru established, kita rencana launching di pertengahan 2020 ini. Lalu kita memiliki 22 branch offices dan juga in-house, 13 sales office dan juga 27 stores. Dari makro kami juga optimis karena di 2020 ini kenaikan dari APBN untuk sektor kesehatan kayaknya terus naik dari tahun ke tahun seperti itu. Tahun ini kurang lebih hampir mencapai 250 triliun. Ini manajemen profile dari PT Jaya Mas Medika Industri Tbk atau OMET. Kami memiliki 3 komisaris yang dipimpin oleh Dr. Yakubus Hartanto selaku founder juga atau OMET. Itu kami manufacturer sekaligus holding ya, dan juga listed company. Lalu dimiliki oleh ini sekitar 0,9%. Lalu ada inti sumber hasil sempurna yang Yakubus Hartanto. Untuk public shares kurang lebih di 14,69 dan juga treasury shares di 0,19. Lalu di level subsidiary atau anak perusahaan kami memiliki 3 yang secara langsung yaitu 51% yaitu PT Jaya Mas Medika, lalu 99% inti sumber hasil sempurna global IHSG, dan 75% PT Inti Medicom Detailing ini kan melakukan listing pengantar yang bisa secara dengan kode saham OMET dengan jumlah perolehan sekitar 828 miliar rupiah. Dan di 2023 kemudian IPO kami digunakan untuk pengembangan fasilitas belakang dan juga mobility. Dan 2024 hingga sekarang kami mengumpulkan untuk venture dan beberapa corporate entities, juga ekspor untuk ke USA dan negara lain. Dan
sih untuk mendirikan Mercedes Distribution Center atau EDC dan utama di Jakarta di Pulau Gadung. Bisa nanti komputer sidang. Mungkin kemarin bisa mengingatkan untuk beli properti sama ada contohnya urine container, ada tabung darah, terus ada walking aid dan rehab care, ini adalah tongkat atau kruk, ada hospital furniture, ini bed pasien atau yang infus. Jadi memang perusahaan kita ingin menjadi one stop shopping solution untuk rumah sakit atau puskesmas atau instansi-instansi lainnya yang terkait dengan healthcare. Oke, next. Di BMHP atau di Medical Disposable and Consumable sendiri, kita ada ini top 5 kita berdasarkan revenue ya. Jadi glove itu masih paling besar, hampir 1/4 dari omset Medical Disposable and Consumable itu ada di sarung tangan. Terus jarum suntik dan ini juga ada di 20%. Ini juga salah satu produk yang kita masih ingin ekspansi dan juga kita ada beberapa proyek di produk ini untuk ekspor ke Amerika. Terus kita juga ada masker, selang infus dan underpad dan juga kategori barang-barang lainnya. Next. Nah, ini ada kapasitas kita sendiri. Jadi memang dari kita kapasitas masih oke, utilization kita masih oke. Memang ada beberapa yang sudah harus kita genjot ya, harus kita tambah. Contohnya di antiseptic liquid itu sudah ada 84%, di Woundcare ada 86%. Ini ada sesuatu yang sudah kita rencanakan untuk kita menambah kapasitas karena angka ini kita kurang comfortable lah dengan angka ini. Kita targetnya di 60-70-60%-an ya. Jadi beberapa angka ini kita sudah harus melihat dan kita akan ekspansi, nanti akan saya jelaskan juga di bagian untuk capex ya, yang berapa yang akan kita anggarkan untuk menambah ini. Next. Ini ada 3 pabrik yang kita sekarang miliki. Jadi kita ada pabrik di Krian, di Mojo Agung, dan di Batang. Di Krian sendiri adalah produksi untuk kebanyakan jarum suntik dan juga barang-barang injection molding, contohnya seperti umbilical cord clamp, itu juga ada di Krian. Di Mojo Agung adalah untuk selang infus, untuk masker, underpad, juga ada polycatheter, itu semua ada di pabrik di Mojo Agung. Dan yang ketiga adalah pabrik kita di Batang, lokasinya tepatnya di KITB. Jadi kalau dari Semarang itu ada tol, akses tol langsung ke Batang, mungkin hanya butuh waktu setengah jam ya, dari kota Semarang ke KITB ini. Di sini saat ini fokusnya adalah pembuatan bahan baku kasa. Dan sekarang kita juga lagi mau ekspansi, diharapkan kita bisa letakkan batu pertama tahun ini, ada pabrik di Ngerimbi, itu juga di Jombang, dekatnya Mojo Agung. Mungkin dari pabrik Mojo Agung kita dengan mobil mungkin hanya butuh waktu 10 menit ya. Itu ada di Ngerimbi, kita lagi desain sekarang untuk pabriknya seperti apa. Dan ini pabrik di Ngerimbi nantinya akan untuk surgical gown, wound dressing kemungkinannya. Next. Ini juga sekarang saat ini kita ada National Distribution Center yang di Gresik, dan memang waktu kita IPO satu proceed ini memang kita sudah anggarkan ya untuk membuat satu lagi NDC di area Jakarta. Akhirnya ini kita dapat. Nah, ini akan ada di Pulau Gadung, Jakarta. Jadi bulan Mei ini akan operasional. Itu mungkin di fotonya sudah kelihatan ya, rackingnya lagi dipasang. Jadi diharapkan bulan Mei ini segera akan operasional, dan harapannya dengan adanya NDC di Pulau Gadung, servis kita untuk rumah sakit dan instansi lainnya di area Jakarta semakin cepat, dan diharapkan customer akan semakin lebih happy dengan servis kita di sana. Next.
Ini adalah customer kita dari customer swasta, customer pemerintah, dan juga customer yang ekspor. Memang saat ini swasta masih jauh lebih besar ya daripada government. Government sih kita harapkan kalau bisa sekitar 35% di tahun 2026 ini. Tapi swasta adalah memang contohnya Siloam, Mitra Keluarga, Hermina, ini semua rumah sakit TBK ini juga customer kita, dan juga Muhammadiyah Group itu juga customer kita. Jadi mungkin bisa dibilang hampir semua rumah sakit di Indonesia itu adalah customer kita. Next. Ini sales channel kita. Jadi kita ada sales yang ke distributor, ada yang langsung ke fasilitas atau instansi rumah sakitnya, juga ada yang ke retail, dan juga ada yang ke instansi pemerintah. Distributor ini masih kita butuhkan ya, terutama di area Indonesia Timur, di mana kita memang footprint kita di sana masih belum sebesar di area Jawa atau di area Indonesia Barat. Next. Nah, jadi ini adalah kenapa Omed ini lumayan bisa dibilang lumayan perusahaan yang bagus ya. Jadi salah satunya kita ini adalah one stop shopping solution. Misalnya ini rumah sakit mau beli atau pengadaan barang itu kalau ke kita enak karena kita bisa menyuplai banyak sekali barang-barang untuk mereka, di mana mereka tidak harus ngurusin vendor yang bisa ratusan mungkin ya. Jadi mereka kalau ke kita mungkin bisa motong banyak vendor gitu. Dan juga harga kita selalu bersaing, kualitas kita selalu oke, dan service kita juga menurut kita selalu bagus, dan kita akan selalu memperbaiki apa dari kelemahan kita. Sales channel kita juga lengkap, pokoknya siapa yang butuh alat kesehatan, kita bisa jual. Jadi contohnya retail customer itu ada dari F&B, juga ada dari dokter hewan, dokter gigi, itu juga kadang-kadang beli ke kita juga. Distribusi kita juga di Indonesia lumayan bagus, dan ini sesuatu yang terus akan kita kembangkan. Dan juga sekarang kita ada 3 pabrik, dan pabrik keempat juga lagi digarap. TKDN kita juga lumayan tinggi-tinggi, banyak yang di atas 40%. Dan ini sesuatu yang pemerintah yang support dan inginkan terus. Next. Jadi ini ada beberapa strategi yang untuk perkembangan ya. Pertama, ini kita akan ada produk baru, diharapkan akhir tahun ini sudah bisa produksi, yaitu adalah IOL atau intraocular lens. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terus tahun ini juga kita pertama kali ini ekspor ke Filipina. Jadi kita mendapatkan satu customer di Filipina untuk satu produk. Saat ini hanya untuk satu produk, dan harapannya mungkin di tahun-tahun kedepannya bisa kita tambahkan produk-produk lainnya. Kita juga membuat toko baru di Purwokerto. Ini Medicom ya, membuat toko baru di Purwokerto, dan juga NDC Jakarta ini salah satu growth strategi kita untuk membuat service kita lebih bagus di area Jakarta. Next. Nah, jadi IOL itu apa? Ini adalah lensa untuk katarak. Nah, jadi katarak ini adalah sebuah problem yang jujur saya tidak tahu sebesar apa sampai mungkin akhir tahun lalu setelah saya dijelaskan ya. Jadi katarak ini ternyata problem di Indonesia yang lumayan besar dan lumayan underserved. Masalahnya banyak, tapi salah satunya adalah tidak ada pabrik IOL di Indonesia. Jadi ini kita mungkin Warmed adalah yang pertama akan membuat IOL di Indonesia. Ini aslinya katarak ini bukan hanya problem di Indonesia, tapi ini worldwide ya. Problemnya itu satu dunia, dan memang seluruh dunia kebanyakan katarak ini underserved. Dan Indonesia terutama lumayan parah ya. Kalau kita lihat tuh yang di kiri bawah, Thailand aja dengan populasi yang lebih sedikit jauh lebih banyak daripada kita untuk operasi kataraknya. Next. Nah, IOL ini adalah lensa katarak yang akan ditaruh di mata ya. Nah, itu
Kalau di kiri bawah juga ada perbandingan lensa katarak dengan koin 100 rupiah, sekecil apa lensa katarak itu. Jadi ini yang akan kita buat di pabrik di Mojo Agung. Jadi ini sesuatu solusi kita juga untuk membantu kesehatan rakyat Indonesia, karena saya juga dijelaskan orang yang terkena katarak itu bukan hanya masalah visi ya, masalah vision mereka, tapi secara mental mereka juga terganggu karena orang yang dulunya melihatnya jelas dan terang terus menjadi setengah buta itu mereka terganggu sekali dalam mentalnya juga. Mereka bisa menjadi depresi, tidak kerja juga tidak bisa, hidup juga nggak enak. Makanya kenapa IOL ini menurut kita adalah proyek yang penting ya untuk bukan hanya untuk dari segi keuangan tapi juga untuk masyarakat Indonesia. Next. Jadi ini ada ekspansi yang sudah kita lakukan. Di bawah itu ada use of proceed yang sudah kita pakai dan juga ada budget. Jadi kita masih ada ekspansi lagi. Contohnya tahun ini sendiri existing factory ya, itu kita anggarkan 50 miliar untuk menambah mesin dan lain-lain. Untuk pabrik baru kita sekarang anggarkan 60 miliar yang di Ngerimbi itu. Next. Oke, terima kasih Pak Leon. Untuk part yang berikutnya akan dijelaskan oleh Direktur Keuangan Omet, yaitu Pak Eka Suyitno. Silakan Pak Eka. Ya, terima kasih Pak Hansen. Selamat pagi semuanya. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai finansial dari perusahaan kami. Seperti yang terlihat, penjualan Omet tahun 2025 kemarin itu tumbuh kuat ya, sekitar 9,4%. Mengingat ekonomi saat ini bagus dibandingkan industri bisnis. Kemudian untuk EBITDA dan net profit bisa dilihat dari tahun ke tahun kita tumbuh konsisten. Kalau dilihat net profit, net income ini tumbuh sekitar hampir 14% year on year. Di sini tidak terlihat, tapi kita punya gross profit itu juga tumbuh sekitar 15%. Untuk aset, liabilities, dan equity otomatis akan mengikuti semakin tahun semakin baik. Next. Ini untuk sales volume, ASP, average selling price, dan total penjualan dibandingkan dengan tahun lalu untuk setiap sales kategori. Bisa dilihat di sini bahwa untuk yang saya kasih penekanan untuk biotech and lab ya, itu bertumbuh 175% ya, itu dari sisi volume. Dan untuk diagnostik dan equipment itu tumbuh 111%. Untuk disposable dan consumable itu kita juga secara volume tumbuh 21%. Itu sangat baik. Meskipun untuk ASP ada beberapa penurunan, ya, terutama di diagnostic equipment dan biotech and lab. Namun secara total kalau bisa dilihat di sales kita ini secara value itu juga rata-rata bertumbuh. Next. Ini key performance ratio dari Omet. Ini bisa dilihat dari tahun ke tahun kita juga bertumbuh secara konsisten ya. Misalnya dari revenue growth, mungkin kalau dilihat dari 2021 memang waktu itu COVID ya, tapi setelah 2022 sampai sekarang kita konsisten sudah 2 tahun ini bertumbuh ya. Untuk gross profit juga kita sudah berhasil melakukan efisiensi untuk di pabrik maupun di factory overhead kami lebih efisien, sehingga kita punya margin juga makin baik. Mungkin yang perlu diperhatikan ini masalah, mungkin kalau dilihat
Eh, yang pertama untuk piutang kita ini kita sudah lebih disiplin, memang ada eh, lebih cepat kita bisa berhasil menagih piutang. Namun masalah di inventory ini memang kita ini ya, inventory kita ini terus bertumbuh mengingat penjualannya makin besar. Jadi kalau secara nominal itu kita ngomong buffer stock dan kesiapan kita untuk memenuhi kebutuhan customer, terutama rumah sakit, karena mereka rata-rata tidak punya gudang yang cukup, jadi masih uh, di di hub di gudang-gudang kita. Oke, nah ini highlight yang tadi bisa disampaikan bahwa mungkin ada beberapa yang tadi diulang ya, revenue-nya tumbuh, terus volumenya juga kita tumbuh 26%. Jadi mungkin secara value kita hanya 9,4, tapi secara quantity kita tumbuh 26%. Lalu yang ini tadi core segment untuk disposable consumable juga bertumbuh 9,3% in sales, wound care itu bertumbuh 16%. Ini juga menjadi sales kategori core kita yang terbesar setelah disposable and consumable. Dan yang terakhir working aid and rehab juga tumbuh bagus ya, hampir 17%. Jadi kita ini kalau boleh dibilang positioningnya itu kita ready untuk support tetap untuk ekspansi di tahun depan. Dan mungkin di sini sekali saya tambahkan aja informasi bahwa untuk target, pasti ada yang nanya ini, target tahun depan penjualan Omed ini akan di angka sekitar 2,4 triliun. Next. Ini ada beberapa acara ya pada waktu lalu untuk bantuan di Aceh. Lalu ada beberapa untuk momen Lebaran kemarin berbagi, dan ada juga kita visit antara industri dan ini ya sivitas akademik ya untuk universitas untuk kemajuan teknologi medis di Indonesia. Saya rasa sampai sini saya waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Hansen. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka atas paparan kinerja keuangannya. Kami kembalikan ke host, Bu Lisa. Silakan. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Hansen dan terima kasih manajemen Omed. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya mau review sedikit. Ini tadi pemaparan kinerja Omed untuk full year 2025. Kita bisa lihat pertumbuhan across the board. Salah satunya adalah top line revenue bertumbuh 9,4%. Net profit margin bottom line bisa menghasilkan double digit 17,8%, dan ROE-nya, return on equity, juga berada di angka di atas 10%. Suatu prestasi yang bagus, bisa mencatatkan 13,4%. Apalagi dengan tingkat hutang yang terbilang kecil sehingga menghasilkan debt to equity ratio sangat manageable di 0,16 kali, di bawah 1%. Nah, dengan performance yang luar biasa ini dari Omed untuk tahun 2025, I'm sure pasti banyak pertanyaan atau curiosity, rasa ingin tahu dari para peserta hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Kiwum Sekuritas namun belum aktif bertransaksi, saat ini adalah momentum yang tepat. Kiwum Sekuritas sedang mengadakan program First Trade Cashback. Dengan memulai transaksi pertama, Anda berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp150.000 sesuai dengan transaksi activity Anda. Informasi lengkap tersedia di situs resmi ataupun melalui customer service Kiwum Sekuritas. Kami mengundang Anda untuk mulai mengoptimalkan peluang di pasar modal dan menikmati reward dari langkah pertama investasi Anda. Oke, saatnya sekarang saya bacakan pertanyaan dari live chat. Yang pertama adalah Bapak Cahyo.
berapa target capex tahun ini dan adakah ekspansi untuk pembuatan pabrik baru? Bisa dijawab dulu mungkin? Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, jadi kita memang lagi menjajaki ini pabrik baru. Tanahnya sudah milik kita memang. Itu capex yang akan kita anggarkan mungkin kurang lebih 60 miliar ya. Di Ngerimbi. Ngerimbi itu masih di Jawa Timur. Jadi kalau dari pabrik kita di Mojo Agung itu 10 menit kita nyetir itu sampai ke sana. Oke, capex tahun ini jadi berapa Pak? Sorry tadi. Jadi kurang lebih kita tahun ini mungkin akan ada 110 sampai 120 miliar. Oh, oke. Menarik, mungkin nanti bisa dielaborasi kira-kira pendanaannya dari mana tuh Pak? Nah, saat keuntungan kita cash kita masih sangat banyak ya. Jadi kalau nggak salah kemarin saya baca itu 1,2 T kita masih ada cash. Oke, 1,2 T. Ya, sangat aman. Oke, siap. Thank you. Semoga menjawab pertanyaan. Oh, ada satu lagi dari Pak Cahyo juga. Bagaimana caranya menjaga margin di segmen ekspor karena US menerapkan tarif 19% terhadap Indonesia? Rupiah sudah di atas 17.000. Mungkin enak untuk income dari ekspor, tapi apakah ada bahan baku yang harus impor memakai US dollar? Jadinya mengurangi margin profit. Ya, jadi kalau untuk ekspor memang dari awal ya margin kita nggak sebesar jualan di Indonesia. Karena ini kita kan jualnya ke B2B bukan ke B2C ya. Nah, jadi secara margin memang pasti lebih kecil dan volumenya di Amerika sangat besar. Tapi kalau masalah bahan baku, saya harus jujur, kebanyakan memang bahan bakunya import. Kalau tidak import pun masih related to US dollar. Jadi memang dan kalau masalah tarif, ini sesuatu yang saya juga bingung ya dengan Amerika gonta-ganti terus. Jadi saya nanti 19%, sekarang jadi katanya semua jadi 15%. Saya enggak. Tapi customer kita sih tujuannya dia itu aslinya bukan untuk masalah tarif-tarifan, tapi dia menjaga supply chain mereka. Misalkan ada sesuatu lagi yang terjadi antara Amerika dan China, supply chain mereka masih terjaga. Waktu saya dijelaskan oleh customer saya, ini mungkin sesuatu yang Indonesia juga kedepannya akan melakukan juga ya. Jadi mereka bilang rumah sakit itu tidak operasional. Rumah sakit itu 365 hari nggak ada libur. 365 hari kerja 365 hari. Jadi kalau tiba-tiba ini Cina nutup ekspor ke Amerika, nah mereka dari mana suplainya? Nah ini yang mereka aksinya paling khawatirkan. Kenapa? Dan rumah sakit di sana pun ada yang minta sesuatu barang yang di luar China katanya. Jadi mereka misalnya barang A, saya mau barang ini kamu jual ke saya, tapi saya mau di luar China. Alasannya apa? Yaitu mereka takut supply chain mereka terganggu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Leon. Next, nah ini ada tidak menyebutkan nama, tapi pertanyaannya cukup banyak nih Pak. Sebelumnya selamat atas kinerja OMED untuk full year 2025. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Nomor 1, diketahui kebijakan tarif Trump di-cancel oleh US Supreme sendiri. Nah, ini memang menyoroti kebingungan Pak Leon tadi ya. Dan saya dengar pemerintah AS juga mulai membuka pengajuan pengembalian dana atau refund tarif impor mulai 20 April. Ini berpotensi mengembalikan up to 2.900 triliun kepada ratusan ribu importir. Seandainya benar terjadi, apakah akan mempengaruhi size kontrak ekspor ke US ke depannya? Lalu yang nomor 2, dengar-dengar China juga berminat main alat kesehatan di Indonesia. Apakah ini bakal jadi tantangan kompetisi berat buat OMED? Silakan dijawab. Kalau pertanyaan yang pertama, kok menurut saya tidak ada efeknya ya ke kita ya. Karena sesuai tadi saya jelaskan, barang-barang yang kita jual ke sana kan BMHB juga ya. Jadi mau nggak mau mereka harus pakai. Kalau yang pertanyaan kedua, ini aslinya sudah bukan berminat ya, tapi memang sudah banyak di sini. Jadi kita sudah
memang sudah mulai 10 tahun lalu memang sudah ada gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru sih kalau yang masalah perusahaan-perusahaan China ini. Jadi intinya dengan masuknya kompetitor dari China pun tidak begitu berpengaruh ke bisnis Omet ya, masih bisa sustainable ya. Ya, dan kita pun juga menggandeng ya beberapa perusahaan-perusahaan China sebagai partner kita. Oke. Siap. Nah, selain dari sesi Q&A, ternyata juga ada beberapa pertanyaan Pak dari live chat YouTube. Saya juga akan bacakan gantian ya. Dari Bapak Medi Wirandi atau Ibu, sorry. Omet, adakah peluang untuk aksi korporasi dalam waktu dekat? Nah, ternyata ada dua pertanyaan dari orang yang sama. Ini statement. Mantap nih Omet, labanya tebel, tren sahamnya naik terus. Salam cuan. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Aksi koperasi dividen Bu, dan kita juga sedang ini mungkin sangat-sangat early ya, sangat-sangat awal, tapi kita ada satu perusahaan bahan baku yang kita lagi interested gitu. Tapi ini masih belum ada, saya belum bisa memberikan detail apa-apa, tapi hanya interested aja lah kita gitu. Oke, jadi sudah ada kisi-kisi dari Pak Leonard nih mengenai akuisisi satu perusahaan bahan baku gitu ya Pak ya. Oke. Tapi masih ini Bu ya, masih awal sekali nih Bu. Iya, early stage. Oke, kalau gitu kita tunggu publikasi resmi dari pihak Omet dulu ya. Sekalian tadi Pak Leon kan bilang ada dividen. Ini sekalian menjawab pertanyaan Bapak Aan Syahputra. Potensi rasio, dividen payout ratio, dividen berapa Pak katanya? Belum bisa kita jawab sekarang Bu. Oke. Ya, tapi pasti ada dividen. Tapi belum bisa kita jawab sekarang berapa pastinya. Oke. Siap. Apakah ada RUPS terdekat mungkin untuk membahas dividen tersebut? Tanggal 8 Juni. 8 Juni. Ya. Oke. Ya, berarti kalau gitu kita tunggu pengumuman 8 Juni RUPS ya. Siap. Next kita balik lagi ke kolom Q&A dari Zoom dari Bapak Zaki mengenai prospek ekspor Omet ke Filipina dan US. Seberapa besar potensi pertumbuhannya? Apakah akan tambah berapa persen? Maksudnya akan menambah berapa persen dari total revenue? Jadi yang Filipina ini bisa dibilang case-nya rada khusus ya, karena dia waktu itu ke saya itu butuh barang yang sangat-sangat spesifik. Tapi saya harapnya mungkin tahun depan atau tahun lagi saya bisa menambah jumlah barang. Saat ini sih yang dari Filipina itu mungkin kurang lebih kita targetkan $200,000. Kalau yang ke Amerika sendiri itu jadi tahun 2024 ke 2025 tuh naiknya kalau nggak salah 2 kali lipat. Nah, harapannya sih tahun ini kita bisa naik lagi mungkin 25-50% lah. Yang dari US. Karena dari US ini jadi mereka ini perusahaan yang validasi untuk satu barang itu bisa berbulan-bulan ya, mungkin bisa 1,5 tahun kadang-kadang kalau harus TTL itu. Jadi validasinya sendiri sangat lama, regulasi mereka sangat ketat. Jadi tapi kalau sudah sekali kita oke, nah itu lebih rada sticky ya. Oke, siap. Jadi memang untuk target ke US ini preparation-nya yang agak lama ya Pak ya? Iya. Oke. Masih dari Bapak Zaki yang sama, mengenai kondisi geopolitik global saat ini, apa akan pengaruhi kinerja Omet untuk 2026? Biaya logistik global naik nggak? Apakah bisa ada penyesuaian target, top line, bottom line, jika tekanan global meningkat signifikan? Worst case skenario, begitu. Ini mungkin Pak Luis bisa bantu saya jawab nih. Ya, selamat pagi semua.
Bagi Dari kami memang ada biaya logistik naik, tapi yang sementara kita rasakan sih belum sebanyak itu, tapi memang yang kenaikan besar ada di bahan baku plastik. Untuk sementara kita masih belum ada adjust di budgeting kita karena sampai pada bulan ini masih oke dan kita bisa pass through beberapa kenaikan itu ke customer kami. Karena kalau di Alkes ini kan memang kebanyakan kita lihat kompetitor ekspor, impor dari luar, jadi kita lihat situasi dan kita lihat memang semua bisa pass through ke customer. Oke. Ya, semoga menjawab pertanyaan Bapak Zaki tadi. Lanjut kita menjawab pertanyaan Bapak Zender mengenai isu free float MSCI. Nih, porsi public omet ini mepet ke 15%, tapi belum sampai ketentuan minimal. Belum lagi kalau ada high shareholding concentration atau nominee atau affiliate. Apakah kalian perlu mendissolve sekian persen ke pasar untuk memenuhi ketentuan? Untuk sementara belum ya, kita yang dari tim internal dan juga yang disarankan oleh teman-teman kami masih oke untuk sementara. Oke. Jadi no issue di free float ya. Walaupun agak sedikit lagi mencapai 15%. Oke. Masih dari Bapak Sender, harga omet terbilang kuat ya, naik terus walaupun ada perang Iran dan tekanan MSCI. Bahkan sudah sempat di atas 300. TP Kiwum terakhir sudah lewat di 286. Apa jangan-jangan ada kabar luar biasa atau corporate action apa yang bikin harga ngebut terus? Nah, TP berikut berapa nih? Oke, silakan dijawab, Pak. Wah, seharusnya Kiwom yang bisa jawab TP berikutnya berapa, Bu? Kan terakhir di research reportnya 286 gitu. Iya, beberapa hari terakhir nih ngebut nih Pak gitu. Jadi buat para pelaku pasar jadi bertanya-tanya nih. Oke. Mungkin akan ada publikasi dalam waktu dekat ya dari Omet ya. Kita tunggu aja. Baik, nextnya adalah dari Yusa. Apakah ada guidance mengenai target pertumbuhan top line dan bottom line tahun 2026? Oke, ini bisa saya bantu jawab. Tadi saya sempat kasih bocoran gitu kan. Jadi untuk top line kita kan tahun 2026 itu sekitar 16%, di angka 2,4 triliun. Untuk bottom line-nya kan tahun ini sekitar 17%, kita expect ada sedikit efisiensi. Jadi kita untuk bottom line targetnya di angka sekitar 18%. Saya paham tadi ada beberapa kekhawatiran mengenai ini suasana geopolitik dan tarif dari Trump ya, dan US war dengan China. Ini nanti dalam istilah kita dalam rolling forecast 5 kita punya internal discussion juga kalau memang nanti mungkin dolar sudah lebih dari 17.200 let's say, dan harga minyak dunia ini juga misalnya sampai bulan let's say Juli nggak turun-turun gitu kan, masih nangkring di 100 US dollar per barel. Nah, kita akan mungkin melakukan bisnis update ya. Kita akan merevisi forecast kami. Oke. Untuk saat ini itu tadi 2,4 triliun dengan 18% bottom line. Terima kasih. Oke. Jadi selamat-selamatnya mungkin kalau situasi dunia masih gonjang-ganjing seperti ini, untuk semester 2 nanti ada update bisnis plan lagi ya Pak ya, Pak Eka ya. Oke, siap. Nah, sebelum kita lanjutkan di ini Q&A, saya beralih dulu yang di YouTube live chat dari Pak Bondana Rajasya, potential risk apa yang Omet
potential risk might Omet face externally. Oke, jadi resiko eksternal yang mungkin dihadapi Omet apa aja nih yang lagi dipersiapkan? Mungkin saya bantu jawab dari sisi ini ya, mungkin ini lebih ke arah geopolitik ya. Jadi memang yang pasti semua orang tahu nih masalah biji plastik, masalah minyak dan lain-lain. Jadi itu salah satu tantangan yang kita hadapi ya. Mungkin bukan hanya kita nih, satu negara Indonesia ya. Tapi memang ini menjadi satu tantangan untuk kita, dan yang paling membingungkan juga kita tidak bisa menebak ya 3 bulan lagi seperti apa, bulan depan seperti apa, karena gonta-ganti terus. Jadi yang kita sekarang lakukan ya, kita lagi negosiasi dan juga mencari alternatif supplier lah, alternatif sources yang bisa kita pakai, yang misalnya harganya jadi nggak naiknya nggak sampai parah banget. Itu yang sedang kita lakukan. Dan juga satu lagi, ini memang kita tadi menyambung efisiensi ya. Tadi kita juga melakukan banyak sekali efisiensi di segi pabrik, dalam segi mungkin robotics, kamera sistem dan lain-lain, yang sekarang di pabrik kita juga lagi kita jalankan. Mungkin di kita automation ya, Bu ya. Automation, efisiensi, oke, maksudnya bukan layoff pegawai, menggunakan pegawai, melainkan beralih ke automation, maksudnya. Oke, siap. Ya, saya tambahkan sedikit dari sisi keuangan. Tadi seperti dijelaskan bahwa dolar kan tembus 17, sekarang mungkin hampir 17.200 ya, 17.100 sekian. Kita punya kebijakan dari dulu sih, itu namanya natural hedging. Jadi kita bilang reserve dana untuk falas ini terus kita tingkatkan proporsinya, dan ini cukup untuk sampai kira-kira 3 bulan ke depan, itu bahkan lebih. Itu yang pertama untuk masalah natural hedging. Lalu yang kedua juga kita ini selain tadi Pak Leon bilang soal vendor sourcing vendor baru dan lain sebagainya supaya harga lebih bisa lebih terjangkau, kita juga melakukan ini ya, diversifikasi untuk pembayaran. Kalau dilihat kan sekarang ini Chinese yuan itu menguat lebih dari dolar. Maksudnya kalau dibilang itu dolar sedikit melemah dibanding terhadap Chinese yuan, sehingga banyak sekali sekarang pembiayaan impor yang kita lakukan dalam mata uang US daripada untuk Chinese yuan. Kalau dulu kan mungkin Chinese yuan juga karena dolarnya lebih menguat, jadi Chinese yuannya lebih banyak gitu. Nah, itu salah satu juga kiat kami untuk supaya harga ini kita bisa dapatkan harga bahan baku itu dengan lebih efisien dan lebih murah. Ya, terima kasih. Ya, thank you untuk Bapak-Bapak semua untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Pak Bondana Rajasya ya. Oke, next kita kembali ke Q&A dari Zoom. Nah, ini ada dari Bapak Vinko. Ini adalah representatif KSI Kiwum cabang Jawa Tengah dan juga investor setia Omet. Selamat pagi, mohon izin bertanya, Omet. Ini ada 3 pertanyaan ya. Nomor 1, Omet memiliki cadangan kas atau setara kas yang sangat besar. Apakah perusahaan menyimpan rencana aksi korporasi yang terkait dengan M&A atau ekspansi yang sifatnya meningkatkan produktivitas dalam 1-2 tahun ke depan? Saya mau dijawab dulu apa saya bacain 3-tiganya dulu? Mungkin yang itu tadi sudah saya jawab Bu ya. Ya, sudah ada tadi kisi-kisinya dari Pak Leon. Jadi itu mungkin tunggu aja publikasi resmi dari Omet dalam waktu dekat gitu. Nah, yang nomor 2, ini juga mungkin tadi sudah ada dibilang, tapi singkat saja. Apabila untuk ekspansi demi meningkatkan kapasitas dan produktivitas, kira-kira berapa kontribusinya untuk growth, laba bersih, dan cash flow perusahaan ke depannya?
Wah, kalau ini pertanyaan yang sangat detail, Bu, ya. Ini lebih detail lagi ya, Pak, ya? Iya, Mhm. tapi memang, tadi kan Pak Eka sudah jelas, mengisi ya, mengenai, target kita di 2026. Jadi memang harus kita harus kita, add ya, harus kita kapasitas kita beberapa juga harus kita tambahkan untuk mengejar, angka growth itu, Bu. Oke, Lalu iya. ya, Ada lagi, Pak Leo? Nggak apa-apa? mengenai efisiensi. Jadi, kalau efisiensi ini jadi gini, Bu, kalau, kita membuat lebih otomatisasi itu bukan hanya dari segi efisiensi labor, maksudnya labor kita lebih efisien, tapi juga dalam segi kualitas produk. Oke. Itu jadi, hanya 2 hal itu yang sekarang kita lagi kejar. Oke, siap. Nah, yang nomor 3 ini, oke, bagaimana tren atau arah ekspansi ke Amerika dan luar negeri lainnya per kuartal 1 tahun ini dan ke depannya? Kalau kuartal 1 harusnya naik dibanding Q1 yang tahun lalu. Kalau ke depannya, jadi ini saya juga barusan meeting sama customer saya Senin barusan, dan juga mereka mau visit pabrik kita, minggu depan. Ya. Jadi kalau dari mereka sih sekarang, pokoknya kamu ada apa yang kamu tertarik, ayo tawarkan ke kita. Oke. Jadi kita juga harus pick and choose ya. Kalau kita kebanyakan project sama mereka juga kita yang kelabakan nggak ada yang selesai, mereka marah-marah gitu. Oke. Jadi kita jarang, jadi kita pick and choose nih yang mana yang bisa kita kerjakan, dan mereka ada visit juga mendiskusikan nanti new project-nya apa gitu. Mungkin ini tanda-tanda untuk mulai meningkatkan kapasitas nih, Pak. Makanya ada pabrik baru di mana itu? Pulau Gadung ya? Di Ngrimbi. Pulau Gadung, gudang, Bu. Pulau Gadung gudang. Yang pabrik baru di mana, Pak? Sorry? Ngrimbi. Oke. Siap. Next adalah pertanyaan dari Bapak Puturama, bisnisindonesia.com. Oke. Bagaimana pengaruh pelemahan rupiah terhadap kinerja perseroan? Tadi udah kita bahas sedikit. Saat ini rupiah sudah 17.000 ke atas. Apakah seluruh lini produksi OMED tanpa impor sehingga tidak pengaruhi kinerja perseroan? Nomor 2, masih ada lagi. Bagaimana mitigasi dari kian melemahnya rupiah ini? Mengingat perang belum terang akan berakhir kapan dan rupiah beresikonya semakin melemah ke depan. Ya, silakan dijawab. Maaf, tadi ada pertanyaan mengenai produk kita yang semuanya lokal, Bu, ya? Apakah seluruh lini produksi OMED ini tanpa impor, Pak? Jadi kenaikan USD ini tidak berpengaruh signifikan ke produksi. Tidak. Cost margin. Kita masih banyak import bahan baku, dan itu pun misalkan ya. Misalkan contohnya alkohol kita kan itu lokal ya. Ya. Nah, tapi kalau alkohol kita itu lokal, tapi harganya juga akan mengacu harga alkohol dunia gitu. Jadi ya produsen alkohol di Indonesia nggak mau rugi dong, jadi akhirnya juga ya pengaruh gitu ya. Mitigasinya tadi kalau nggak salah Pak Eka juga sudah mention ya, ada trik satu yang dilakukan ketika dulu Chinese Yuan lebih affordable dibanding USD, maka membayar dengan Chinese Yuan. Nah, sekarang ini malah Chinese Yuan lebih mahal, kenaikannya lebih tinggi daripada USD, maka company membayar dengan USD. Betul nggak Pak Eka? Betul. Saya tambahkan lagi sedikit ya. Jadi yang tadi saya juga masalah natural hedging, jadi proporsi atau alokasi kas dan secara kas kita dalam falas itu kira-kira itu di atas 25% kira-kira ya totalnya 20-30%. Lalu yang kedua tadi mengenai bahan baku ini karena kalau dilihat dari inventory kita kan tambah 8 gitu. Istilahnya selain finish good yang untuk kebutuhan rumah sakit customer, satu lagi saya lupa sebutkan itu, saya tambahkan aja itu kita untuk bahan baku produksi itu biasanya company punya policy itu 3 sampai 6 bulan ke depan.
Jadi makanya kalau sekarang misalnya sebenarnya anggaplah ini kan war ini kan baru sekitar Februari ya, Amerika Iran ini. Jadi sekarang ini baru jalan 2 bulan gitu. Kita sebenarnya masih punya apa ya, buffer itu sekitar 4 sampai 6 bulan ke depan itu masih aman sebenarnya. Masih tanda petik pakai lama gitu kan istilahnya kalau ngomong karena masih stok yang harga sebelumnya. Sehingga ini yang tadi yang saya bilang sementara ini masih beberapa memang bisa di-flash to customer, cuman kita masih secara overall masih aman. Nanti mungkin ya tadi di semester 1 kita akan diskusi internal lagi apakah perlu ada bisnis update yang itu ya forecast yang berubah karena perangnya nggak selesai misalnya, atau dolarnya nggak balik ke angka 16,5 atau 17.000 tapi malah ke 17,5 itu nanti perlu ada bisnis update lebih lanjut ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Next adalah pertanyaan dari Carlton Virgo dari Tutu Sekuritas. Oke. Produk China terkena tarif lebih tinggi saat masuk ke USA sehingga produsen Indonesia harusnya sangat diuntungkan. Apa yang menjadi hambatan Omet dalam mengekspor lebih banyak lagi ke US? Nah, ini juga saya rasa banyak pertanyaan nih yang selama ini sangat menggelitik buat Omet ya. Dan kedua, apakah produk lensa katarak dan produk yang diekspor memiliki margin yang lebih tinggi? Ya, itu aja. Silakan dijawab. Jadi yang pertanyaan pertama itu tadi validasi produknya ya, itu lumayan lama. Apalagi kalau sudah masuk namanya barang steril. Jadi kita di Indonesia kalau nggak salah yang ke Medline itu kita satu-satunya di Indonesia yang mempunyai chamber kita ngomongnya ETO chamber yang sudah divalidasi oleh mereka. Jadi kita satu-satunya yang bisa mengirim barang steril ke mereka saat ini di Indonesia. Untuk tadi pertanyaan kedua, lensa katarak ya marginnya masih lumayan bagus. Tapi kalau untuk ekspor saya bisa jawab dengan jujur marginnya tidak sebagus kalau kita jual di Indonesia karena ini B2B ya. Dan juga mereka mereka sendiri itu volumenya besar, jadi mereka punya bargaining power gitu. Baik, ngerti. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Carlton. Next dari Bapak Gilbert. Ada 4 pertanyaan. Oke, bagaimana kondisi persaingan dengan produk impor saat ini? Segmen mana yang paling terdampak dan apa keunggulan utama Omet selain TKDN? Apakah Omet lebih unggul dari sisi efisiensi biaya sehingga pricing lebih kompetitif? Itu baru 1 nomor loh Pak, mendingan dijawab dulu. Untuk pertanyaan pertama, jadi untuk persaingan produk impor itu paling berat atau yang hampir semuanya impor itu di bagian walking in and rehab. Sebagai contoh misalnya kursi roda, tongkat-tongkat, itu kalau semua yang dilihat di toko itu hampir semua produk di Indonesia ini memang impor ya. Ini kami juga impor dan itu sangat price war karena memang itu sudah seperti komoditi. Selain itu untuk produk-produk lain yang di pemerintah sekarang ini banyak juga yang sangat pengaruh dengan harga. Jadi memang kita bersaing dengan produk impor. Apa kelebihan kami selain TKDN karena kita punya pabrik, punya distribusi, jadi kita bisa ngeset harganya, kita bisa set marginnya lebih baik daripada untuk mereka yang impor. Jadi kan karena kita tahu bahan baku, kita tahu cara proses produksi, kita tahu di mana kita bisa efisiensi atau di mana kita bisa efisiensi untuk distribusinya. Sedangkan untuk yang hanya impor dan mereka tidak punya pabrik dan mungkin jaringan distribusinya tidak sebesar kami, mereka sangat susah ya untuk fight di margin-marginnya itu. Oke. Jadi Omet sudah punya kekuatan sendiri baik dari pangsa pasar dan juga produk ya. Nomor 2, bagaimana posisi kompetitif Omet dibandingkan, ini kayaknya mungkin sama, dibandingkan dengan distributor kesehatan lain seperti
EPMT, dan MDLA yang juga menawarkan konsep one-stop solution di medical devices. Oh, oke. Ini Pierce nih, Oh, sesama. saya lihat di mana kita bedanya sama MDLA. Kalau MDLA kan sebenarnya mereka punya desa grup ya, jadi mereka lebih fokus di obat dan memang mereka juga ada alkesnya yang MDLA dan mereka juga udah bikin pabrik sendiri untuk pabrik rawat lukanya. Tapi kalau kita lihat di lapangan memang mereka lebih fokus ke pabrik rawat lukanya dan mereka masih pegang prinsip-prinsip besar untuk beberapa produk. Tapi untuk jenis produknya sendiri dan jenis SKU-nya sendiri mereka belum selengkap kami. Siap. Thank you untuk itu baru nomor 2. Nomor 3, pertanyaannya strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan blended ASP ke depan? Oh, average selling price ke depan. Ataukah fokus Omet lebih ke peningkatan volume saja? Kita cara meningkatkan ASP sebenarnya kita jarang mikir untuk meningkatkan ASP kecuali terjadinya kelonjakan seperti raw material biji plastik atau kenaikan di logistik. Tapi untuk di kami sebenarnya lebih efisiensi dari produksi atau efisiensi dari distribusi sehingga kita bisa mendapatkan margin yang lebih baik dengan harga yang sama. Karena kalau mau menaikkan ASP itu kita juga harus toleh kanan kiri ya, maksudnya kita harus lihat kompetitor. Kalau kita menaikkan ASP tapi kompetitor nggak menaikkan ASP ini bisa sangat risky bagi kami. Jadi kita lebih suka dengan efisiensi produksi atau dengan efisiensi distribusi sehingga margin kami lebih baik. Oke. Yang pertanyaan terakhir dari Bapak Gilbert, apa rencana strategis Omet dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, baik dari sisi ekspansi bisnis maupun penguatan posisi kompetitif? Rencana strategis Omet, jangka pendek, jangka panjang. Untuk di jangka pendek yang akan segera direalisasi ini yang NDC di Jakarta yang kita lagi ngurus izinnya dan selesai pemasangan racking dan pemasukan inventory-nya. Jadi kita harap itu akan meningkatkan penjualan kita paling tidak di Jabodetabek dulu. Dengan inventory yang lebih baik kita bisa memenuhi permintaan rumah sakit yang lebih baik lagi. Untuk jangka menengah di sektor distribusi dan retail kita juga masih akan buka beberapa toko lagi dan juga kita sedang memperkuat untuk presence online kita di e-commerce. Dan sebagai contoh e-commerce kita ini meningkat banyak ya, dan juga penjualan retail bisa dilihat kalau merek kita Plesterin itu menurut kami sekarang di online e-commerce itu sudah menjadi plester luka nomor 1 ya, bisa dilihat ke Plesterin One. Untuk di sisi pabrik tadi Pak Leon juga udah menjelasin, kita juga menambah robotik dan otomatisasi, dan selain itu kita juga sedang di visibility study dan merancang untuk pabrik keempat yang ada di Ngerimbi, Jombang. Oke, Pak Hansen mau ada tambahan? Cukup Pak. Terima kasih. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Paulina ya. Pak Paulina Chua. Oke. Semoga tadi menjawab pertanyaan Bapak Gilbert. Ibu Paulina Chua, terima kasih tim manajemen Omet and congrats for the great 2025 results. Ingin menanyakan bagaimana perbandingan profitability dari IOL untuk katarak dengan rata-rata produk Omet lainnya. Dan bagaimana target market untuk produk ini? Apakah lebih kepada rumah sakit pemerintah atau swasta? Mungkin Pak Leon bisa membantu ya jawab IOL. IOL ini targetnya dua-duanya sih, pemerintah dan swasta. Oke. Perbandingan profitability dari IOL untuk katarak dengan rata-rata produk Omet lainnya? Yang saat ini kita prediksikan lebih tinggi. Ya, tadi sudah sedikit dijawab ya, margin untuk untuk lensa katarak ini lebih handsome di dalam negeri daripada di luar negeri juga ya Pak ya?
Iya, jadi apa namanya, kalau IOL ini kan aslinya memang apa, katarak terjadi nanti, tapi ya bukan langsung buat langsung saya jual ya, tapi kita harus edukasi dulu ke dokter-dokter mata dan lain-lain juga. Oke, Dan ya. memang pengadaannya akhirnya seharusnya awal-awal pasti lebih banyak ke pemerintah karena mereka mendukung untuk produk dalam negeri. Oke. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Paulina Chua. Terima kasih. Next adalah Bapak Aris Munanda, Bloomberg Technos, sekaligus investor retail. Pertanyaan kepada Bapak Leonard. Oke, nomor 1, laba bersih naik 17% di full year 2025, didorong oleh produk yang bermargin lebih tinggi. Seberapa sustainable ekspansi margin ini ke depan, mengingat tekanan inflasi bahan baku dan potensi kenaikan biaya energi? Mungkin bisa dijawab dulu Pak, karena beliau punya 4 pertanyaan. Ya, saat ini kita masih positif ya. Saat ini kita masih positif, masih bisa. Tapi dengan kondisi saat ini kita juga mungkin 2 bulan lagi jawaban saya bisa berbeda gitu. Tapi kalau saat ini kita masih bisa. Oke. Nomor 2, dengan pertumbuhan pendapatan keseluruhan 9,4% year on year, terlihat beberapa segmen tumbuh jauh di atas rata-rata seperti biotechnology and laboratory itu plus 30% and wound care itu plus 16%. Lalu apa strategi utama Omed untuk menjadikan segmen-segmen ini yang high growth ini sebagai engine pertumbuhan utama di 2026 dan seterusnya? Kalau wound care ini sih strategi kita udah lama ya, udah mulai beberapa tahun lalu memang kita satu yang kita fokuskan tuh di wound care. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat kita waktu IPO itu kan wound care tidak dalam kategori sendiri ya, masih dalam kategori yang disposable. Tapi karena kita percaya ini adalah satu kategori yang akan menjadi besar, makanya kita keluarkan sendiri. Jadi ini strategi udah lama, bukan baru. Dan ini memang kita akan ekspansikan terus. Kita selalu dalam beberapa tahun ke depan masih akan agresif di wound care ini. Dan ini aslinya scope wound care ini banyak sekali. Masih bisa lagi kita menambah produk di wound care ini. Dan juga kapasitas kita masih akan kita besarkan lagi di wound care ini. Biotech and Lab ini juga sesuatu yang menarik ya, karena saat ini pemerintah juga lumayan mendukung, contohnya yang blood collection tube kita, di mana pusat instansi pemerintah sudah mulai menerima barang-barang produk kita ini, maka juga kita bisa bertumbuh lumayan besar. Dan contohnya untuk IVD ya, IVD ini adalah salah satu ya menurut saya sih lumayan kompleks, produk-produk yang lumayan kompleks, dan ini salah satunya juga beberapa tahun ke depan ini salah satu fokus kita juga untuk membesarkan IVD ini. Oke. Nomor 3. Melihat kinerja solid Omed di tengah dinamika industri kesehatan yang kompetitif dan tantangan geopolitik, apa visi jangka panjang kira-kira 3-5 tahun ke depan Omed dalam memperkuat posisi sebagai one-stop solution provider alat kesehatan di Indonesia dan ekspansi ekspor ke US dan South America? Jadi yang pasti penambahan produk, kita harus menambah variasi produk kita karena kita belajar juga dari customer kita di Amerika. Dia itu memegang 300.000 produk. Dan kita masih di 3.600-an berarti ya. Nah, kita masih ya 10%-nya kan. Ya, jadi satu kita belajar juga dari mereka. Yang pasti itu jangka panjang pasti harus setiap tahun pasti ada penambahan produk. Dan juga dari sisi servis, makanya kenapa kita menambah satu gudang besar di Jakarta area, karena servis ini rumah sakit di Indonesia ini servisnya sangat penting ya. Kalau bisa dikirim naik order jam 9 pagi, dikirim jam 11 pagi, senang sekali mereka gitu. Jadi servis itu menjadi sesuatu yang harus kita improve setiap harinya. Kalau mengenai ekspor, kalau ke Amerika Selatan, saya jujur aja belum ada lead kecuali ke satu negara yaitu Brazil.
Itu aja yang lagi saya jajaki, tapi selain itu belum ada. Kalau ke Amerika sendiri, ya itu kita harus pelan-pelan menambah produk kita ke mereka. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Aris, anak usaha salah satunya adalah IHSG, singkatannya nih Pak, mirip. Apakah akan ada rencana IPO-kan anak usaha? Belum ada sih Bu, kalau IPO kan anak usaha. Oke. So far cash-nya kenceng, rasanya belum perlu mendissolve anak usaha ke market. Oke. Ya, itu pertanyaan terakhir dari Pak Aris. Semoga menjawab pertanyaannya. Masih ada lagi Bapak, harap bertahan. Dari ini namanya nggak ada. Apakah ada disrupsi supply di beberapa minggu ke belakang untuk raw material seperti plastik atau produk turunan minyak lainnya? Ada ya, tapi masih belum, tapi bisa kita handle karena kita stoknya masih banyak. Oke. Stok aman untuk kira-kira berapa bulan ke depan? Let's say situasi masih sama seperti ini gitu. Masih ada 3 bulan ke depan masih ada kita. 3 bulan ke depan. Oke. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Paulina Chua lagi. Jika boleh pertanyaan lanjutan. Nomor 1, bagaimana target pertumbuhan 2026? Mungkin tadi sudah dijawab, singkat saja. Berapa target segmen ekspor? Nah, apakah ada pertumbuhan? Apakah nomor 2, apakah ada concern terhadap margin di tengah pelemahan rupiah, harga plastik and oil meningkat? Oke, singkat saja, Bapak-bapak. Ya, jadi yang target segmen ekspor itu kita harapkan bisa $1 juta sampai $1,5 juta ya untuk tahun ini. Karena ada beberapa proyek yang harusnya selesai tahun ini dan juga ada proyek yang diharapkan selesai tahun depan. Concern terhadap margin saat ini belum ada karena kita masih aman. Oke, margin masih aman. Bahan baku juga. Terakhir, pertanyaan terakhir dari kolom Q&A ini terkait akuisisi perusahaan bahan baku. Apakah bisa dijelaskan Pak menggunakan opsi funding seperti apa fundingnya? Ya, kalau ini masih pakai internal cash ya. Oke, internal cash. Oke, saya rasa that's the last questions dari Q&A, dari YouTube live chat juga saya rasa sudah dijawab semua ya. Oke. Nah, kita sampai di penghujung acara. Mungkin ada closing statement dari manajemen OMED sebelum saya menutup. Saya cuma mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk ini ya, untuk earnings call kita. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada manajemen OMED, Bapak Leon, Pak Luis, Pak Eka, dan Pak Hansen Teguh. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung acara earnings call full year 2025 dari emiten OMED. Terima kasih banyak buat pemaparan yang komprehensif dari tim manajemen. Semoga acara ini berguna untuk membantu keputusan investasi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, sukses terus buat PT Jaya Mas Medica Industry. Salam cuan buat kita semua.